Hai, Chandra Burdes, dan pada podcast kali ini saya mau sharing tentang satu hal yang abadi di dunia ini. Satu hal yang abadi, satu hal yang pasti, itu adalah ketidakpastian atau perubahan. Pasti kita akan mengalami satu yang namanya perubahan. Dari dulu misalnya kita lahir, lalu kita mulai besar, mulai berubah, mulai masuk playgroup, lalu masuk TK, masuk SD, kita pun akan masuk fase-fase masa-masa puber di mana kita masuk SMP, SMA, lalu kuliah, lalu kita masuk di fase di mana kita harus sudah mulai mandiri, kita harus sudah mulai bisa bekerja sendiri sehingga kita bisa menghidupi kehidupan kita dan masuk ke fase berkeluarga dan seterusnya. Kita pasti akan mengalami perubahan. Dan ketika kita kurang bisa atau belum bisa untuk beradaptasi dengan perubahan, itu kita akan sangat sulit sekali untuk bisa bertumbuh dalam hidup. Contohnya aja, biasanya orang-orang cenderung sulit berubah ketika dia sudah berada di zona yang terlalu nyaman untuk dia. Apa-apa sudah ada, ini mau A sudah langsung dapat, mau B sudah langsung dapat. Jadi akhirnya terbiasa untuk tidak mempush dirinya untuk bisa keluar dari zona nyaman. Jadi kata kuncinya adalah mempush diri untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin kata-kata yang tepat bukan keluar dari zona nyaman, tetapi adalah memperluas zona nyaman kita. Contohnya kayak dulu misalnya kita belum bisa public speaking, lalu kita belajar untuk public speaking. Kita nggak cuma belajar, kita praktek untuk public speaking. Mungkin itu awalnya adalah satu hal yang tidak nyaman buat kita. Kita grogi, kita nervous, tapi kita tetap lakukan, kita tetap latihan. Itu akan memperluas zona nyaman kita. Dan semakin zona nyaman kita luas, pendapatan kita pun juga akan semakin luas, akan semakin besar. Karena kita punya skill baru, kita punya kemampuan baru, dan itu membuat kita menjadi semakin bernilai dan semakin layak untuk dibayar jauh lebih mahal. Bahkan di luar negeri, itu setahu saya di usia 17 tahun, itu anak muda itu sudah harus keluar dari rumah. Dia harus sudah hidup mandiri, ya mulai hidup mandiri, sehingga dia terbiasa untuk bisa mandiri dan siap untuk ketika dia nanti masuk ke perkuliahan, dia masuk ke dunia kerja terutama, dan akhirnya membangun kehidupan sendiri. Di luar negeri juga udah seperti itu, namun di Indonesia kadang-kadang masih belum ya, mungkin budaya atau apa, dan ya mungkin salah satu efeknya jadi terlarut dalam zona nyaman dan akhirnya tidak mempush diri untuk bisa memperluas zona nyamannya. Saya pun kali ini sedang memperluas zona nyaman saya, di mana saat ini hari pertama saya masuk di tempat kerja saya yang baru kayak gitu. Jadi sebelumnya saya bekerja sebagai seorang konsultan HR gitu ya. Saya tinggal di Kelapa Gading, tepatnya di Pegangsaan 2. Itu saya rasa itu hal yang nyaman buat saya. Tapi ya namanya hidup pasti akan ada perubahan, dan setelah ada pertimbangan dan diskusi, akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke sebuah perusahaan untuk menjadi Head of Organizational and People Development di sebuah perusahaan ini. Ketika proses untuk berubah pasti tentu akan challenging kayak gitu ya. Untuk ya kita akan pindah barang, bisa dibayangin ketika saya jual rumah di tahun 2019 itu barang-barang semua ngumpul di kosan saya. Ada beberapa yang sudah saya buang, ada beberapa yang sudah saya kasih ke orang, tapi masih sisa banyak gitu. Dan saat itu saya harus membawa seluruh barang itu ya untuk pindah ke kosan ini. Pasti itu hal yang tidak mudah kayak gitu. Lalu selain itu juga dengan tantangan untuk bisa memimpin, bisa memahami apa sih keinginan dari leader, lalu kita juga bisa mengetahui apa sih dari segi karyawan yang berada di lapangan itu seperti apa. Nah, itu membutuhkan skill-skill yang harus saya semakin dalami. Oke. Jadi mungkin saya udah mempelajari, saya udah praktekkan, tapi itu di perusahaan-perusahaan sebelumnya yang mungkin skopnya belum terlalu besar. Tapi ini di perusahaan ini ada kurang lebih 6-7 perusahaan anak
perusahaan yang juga dihandle oleh holding company ini. Jadi itu adalah salah satu challenge baru buat saya untuk handle project jauh lebih besar dan dengan tim yang ada. Dan itu juga jujur ketika saya mau masuk hari pertama tadi, itu pun juga saya agak deg-degan kayak gitu. Waduh, di hari pertama tetap ada rasa deg-degan. Tapi saya tetap jalani, tapi tetap walaupun saya deg-degan, saya tetap mempersiapkan diri, saya visualisasi, dan akhirnya saya bisa dan saya tetap untuk melaksanakan tugasnya, dan akhirnya hari pertama berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Nah, kuncinya di sini adalah kita harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada. Jadi kita, meskipun kita takut, meskipun kita ada rasa grogi, ada rasa nervous, itu hal yang wajar. Itu adalah defense mechanism atau naluri dari dalam diri untuk bisa mempertahankan diri dari hal-hal yang mungkin baru buat kita dan dalam tanda kutip mengancam diri kita kayak gitu ya, karena kan hal yang baru, kita takut salah, kita takut apa, nah itu hal yang wajar. Namun jangan sampai hal tersebut justru menghentikan kita untuk terus maju. Maka dari itu kita harus bisa tetap dirasakan, tetap ambil pesan dari rasa takut itu, rasa grogi itu, oh berarti kita harus lebih mempersiapkan diri, dan jadikan perasaan tersebut justru membuat kita untuk bisa menjadi jauh lebih baik dan jauh lebih sukses dan jauh lebih siap. Sehingga kita bisa beradaptasi dengan perubahan, kita bisa memperluas zona nyaman kita, dan kita menjadi semakin sukses dan semakin kaya. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Sorry mungkin beberapa hari yang lalu saya bolong 2-3 hari untuk posting konten ya. Karena saya lagi padat banget untuk pindahan tempat tinggal dari tempat sebelumnya ke tempat yang baru saat ini. Dan di tempat kerja yang baru juga. Jadi saya agak miss untuk posting konten. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa DM ke saya di Instagram di @andreasburdes. Kamu bisa DM di sana, kamu bisa kasih pertanyaan, nanti pertanyaannya juga akan saya bahas di podcast. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan sukses selalu buat kita semua, and stay healthy.